Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dari Prodi D3 Keperawatan. Saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan sedikit tentang holik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Holik artinya Allah pencipta semua makhluk dan segala sesuatu yang ada di alam. Bukti bahwa segala sesuatu mengharuskan adanya pencipta yang menciptakannya dapat dijangkau oleh akal, terbagi dalam 3 unsur. Yang pertama, manusia, yang kedua, alam semesta, yang ketiga, hidup. Ketiga unsur ini bersifat terbatas, lemah, serba kurang, dan saling membutuhkan. Misalnya manusia. Manusia terbatas sifatnya, karena ia tumbuh dan berkembang sampai pada batas waktu tertentu yang tidak dapat dilampuinya lagi. Ini menunjukkan bahwa manusia bersifat terbatas. Begitu pula dengan hidup, bersifat terbatas karena penampakannya bersifat individual. Apabila kita melihat segala sesuatu yang bersifat terbatas, akan kita simpulkan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah tidak azali. Azali ini artinya tidak berawal dan berakhir. Dengan demikian, segala yang terbatas pasti akan diciptakan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain inilah yang disebut Al-Khaliq. Dialah yang menciptakan manusia, hidup, dan alam semesta. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu, sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pengertian holik menurut Islam secara etimologi, kata holik berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja kholaqo yang berarti menciptakan. Kata kholaqo diubah menjadi fa'ilu atau pelaku, sehingga terbentuklah kata kholiku yang berarti pencipta atau sang pencipta alam semesta. Pengertian holiku ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta seluruh makhluk yang hidup di alam semesta. Kata-kata holiku di dalam Al-Quran selain berarti pencipta, dapat pula berarti Tuhan yang disembah, pengatur dan pemelihara, pemberi petunjuk, dan Tuhan yang maha perkasa. Secara terminologi adalah salah satu nama dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti pencipta. Ia adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, termasuk langit bumi yang ada di dalamnya. Yang dijelaskan dalam Quran surat Ghafir yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa'anna tufakun. Yang artinya, demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Apa itu makhluk? Kata makhluk juga terambil dari kata kholaqo yang diubah menjadi maf'ulu atau penderita, sehingga terbentuk kata makhluk yang berarti yang diciptakan. Maka makhluk dapat dibagi menjadi 2. Yang kesatu ada makhluk gaib atau alam gaib, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Misalnya surga, neraka, malaikat, dan sebagainya. Adapun makhluk gaib idofi atau nisbi, yaitu segala sesuatu yang pada saat sekarang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tetapi pada masa lampau atau pada masa yang akan datang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Misalnya peristiwa sejarah, ilmu pengetahuan, dan ilmu hitam atau yang sering disebut dengan black magic. Adapun makhluk syahadah atau alam nyata, yaitu segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Makhluk syahadah terbagi menjadi 2, yaitu makhluk jamadi seperti benda-benda mati,
Contohnya ada batu, emas, perak, dan sebagainya. Makhluk hayati terbagi menjadi 3, yaitu makhluk nabati atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada makhluk hayawani atau hewan. Yang ketiga ada makhluk insani atau manusia. Selanjutnya, kewajiban makhluk terhadap holik. Secara keseluruhan, kehidupan kita berkaitan dengan 3 hal. Pertama, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pencipta kita, yang atas karunia-Nya kita diberikan segala sesuatu yang tidak terhitung bandingannya. Kedua, dengan diri kita sendiri, contohnya mensyukuri dan menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketiga, dengan sesama manusia yang dengannya kita harus hidup dan bekerja sama. Karena itu, dengan adanya aturan ini, kita secara keseluruhan memiliki seperangkat kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita sendiri, dan orang lain. Lantas bagaimana kewajiban makhluk terhadap Holik? Pertama, beriman kepadanya. Iman artinya percaya, ketetapan hati, dan keteguhan batin. Berarti kita meyakini dengan segenap hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan, bahwa kita percaya dengan adanya Sang Khalik, yakni tiada lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah disebut orang mukmin, dan orang yang tidak beriman disebut orang kafir. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata, bisa-bisa kita menjadi orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Kedua, kita harus mengenal pencipta kita. Sebab wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber mewujudnya setiap makhluk dan fenomena. Mewujud artinya benar-benar ada atau nyata. Maka dari itu, mengenalnya akan mencerahkan pandangan setiap makhluk yang beriman kepadanya. Ketiga, beribadah kepadanya. Begitu kita mengetahui kebenaran, jelas sudah bahwasannya kebahagiaan kita satu-satunya terletak dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua itu terbukti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmulah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, kesimpulannya, Khalik artinya pencipta baik secara umum maupun menurut Islam. Khalik menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Jika Dia adalah zat pencipta segala hal, maka tidak ada yang mendahuluinya untuk menciptakan sesuatu. Konsekuensi keimanan kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khalik sebagai zat yang Maha Pencipta adalah bukti bahwa manusia wajib menyembah, mengesahkan, dan menyerahkan semua daya dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang pantas disembah adalah zat yang bisa menciptakan segala hal tanpa ada batas kuasa apapun. Dengan mengakui bahwa Tuhan yang pantas disembah adalah Sang Pencipta Al-Khalik, maka zat lainnya tidak memiliki kemampuan menciptakan, tidak pantas untuk disembah. Karena itulah, keimanan kepada Al-Khalik memiliki konsekuensi untuk memurnikan tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saran dari kami, demikianlah makalah yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan, mohon dapat dimaafkan dan memakluminya. Karena kami adalah manusia, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.